Tuh saya udah merinding, udah ketakutan, bahkan seakan-akan mau tolong mau teriak pun nggak bisa loh. Tiba-tiba datang tuh Bu, ada wanita rambut panjang, baju putih, berdiri di samping saya, tidur nih Bu, sambil tangannya ke belakang, rambutnya ke depan semua, sambil mangguk-mangguk gini, nunduk-nunduk gini. Selamat malam, selamat datang di Ratu Mistis Official. Saya Ndoro. Pada kesempatan ini, saya akan ditemani oleh salah seorang narasumber, kawan saya yang akan menceritakan mengenai pengalaman mistis beberapa waktu yang lalu. Oke, saya perkenalkan narasumber kami, Mbak Tini. Selamat datang Mbak Tini. Selamat malam, bagaimana, sehat? Syukurlah ya. Oke Mbak Tini, apa yang akan Mbak Tini ceritakan pada malam hari ini di episode kami ini? Suatu ketika nih Bu, saya pernah mengalami kejadian di sebuah apartemen. Waktu itu tinggal di apartemen itu ya. Karena kan saya tuh orangnya iseng ya. Malam tuh ceritanya saya lagi iseng-iseng jalan-jalan metik bunga. Di mana itu Mbak? Di depan lobi apartemen, tapi bukan lobinya persis, di area parkirannya. Di area parkirannya, metik bunga, itu bunga Kamboja. Ada warna pink sama warna putih. Nah, ya karena saya tuh orangnya iseng ya kan, bener iseng. Mending kalau metiknya itu sedikit, banyak satu gerompol. Dalam hati nanti nyampe rumah taruh di gelas, kasih air. Itu seperti itu udah berulang kali, nggak kejadian pertama kali kan. Udah sering lah iseng-iseng metik bunga gitu. Si bunga dibawa pulang lah ke apartemen. Begitu udah saya taruh di gelas, saya kasih air, tidurlah saya kan, tidur tuh. Padahal di situ juga nggak saya sendiri, ada temen juga, cuman yang tidur di kamar cuman saya sendiri. Teman-teman mah ada di ruang tamu, ada di mana, pokoknya pada tidurlah masing-masing. Saya masuklah ke kamar. Si bunga itu saya bawa ke kamar, emang di dekat tempat tidur ya kan. Pas begitu udah mulai tidur ayam, belum nyenyak banget, tiba-tiba datang tuh Bu, ada wanita rambut panjang, baju putih, berdiri di samping saya, tidur nih Bu, sambil tangannya ke belakang, rambutnya ke depan semua, sambil mangguk-mangguk gini, nunduk-nunduk gini. Saya kan mengalihkan perhatian ya, saya coba ngadep ke sana, gantian. Dari sisi sini. Tadi pertama dari sisi sini. Begitu saya pindah posisi ke arah samping, si mbak-mbaknya itu ikut lagi ke sini, tapi beda. Posisinya bajunya seperti apa? Panjang, putih, rambutnya pun panjang. Nah, terus habis itu udah dua kali kejadian. Jadi saya gelebak ke sini, ngikut ke sini, saya pindah posisi ke sini, ngikut ke sini. Nggak lama ada suara klutik gitu kan, saya lihat dari si vas bunga itu kan. Nah begitu saya lihat, saya tengok ke bawah, apa ya yang jatuh, kok ada suara klutik gitu kan. Yang jatuh cuman bunga, saya pikir apa bolpen karena ada suaranya. Padahal kalau bunga jatuh kan nggak bersuara, tapi itu ada suara klutik gitu. Nah begitu bunga tak ambil, tak taruh lagi, baru saya ada feeling, oh berarti yang barusan itu mungkin si penjaga bunga itu, ya kan, dia nggak terima karena rumahnya saya isengin, saya jahilin, gitu kan, saya petik bunganya, saya bawa pulang, gitu kan, makanya dia ngikutin. Begitu saya mencoba tidur lagi, begitu lagi, jadi kejadian begitu lagi. Jadi si makhluk yang putih tinggi itu tadi, satu bajunya berwarna putih, satu yang agak keping-kepingan. Sama dengan warna bunga yang sama dengan warna bunga yang dipetik Mbak Tini tadi ya. Sama yang dari bunga yang dipetik kan ada dua jenis tuh. Yang satu warna putih, yang satu agak pink. Ngambilnya pun beda, yang satu pas di lobi tengah parkiran, yang satu agak ke pojok emang sih. Di situ terkenal. Katanya banyak lah yang kejadian-kejadian gitu. Cuman kan saya pikirnya saya nggak ganggu ini, cuma sekedar TikTok, nanti juga mau dirawat, nggak dibuat mainan, nggak disia-siain gitu. Ternyata nggak terima juga.
akhirnya datanglah itu. Agak serem ya. Tahu nggak Bu? Aduh, udah merinding, udah takut. Mending kalau saya itu sendiri kan, si teman-teman yang di luar juga nggak tahu menau itu. Udah pada tidur nyenyak dengan sendirinya kan. Aduh, itu udah perasaan udah kayak apa? Ngerasa berdosa iya, karena ngisengin itu kan, ngerasa berdosa terus. Tapi ya, firasat Mbak Tini itu perempuan yang di samping tempat tidur Mbak Tini itu memang betul dari kembang itu ya? Karena apa? Karena warnanya sama. Satu, warnanya sama. Yang kedua, si bunga itu jatuh. Si bunga itu jatuh. Kalau bunga jatuh kan nggak ada suaranya. Dan dua-duanya itu sosoknya seperti kuntilanak gitu ya? Kalau kuntilanak, kalau yang kayak di TV-TV kan kayaknya serem ya. Itu sih nggak ada kayak serem. Cuman mukanya kan ketutup rambut semua, terus tangannya ke belakang gini. Jadi nggak itu kuntilanak apa ya, pokoknya kurang tahu juga lah, intinya itu makhluk halus intinya gitu. Firasat saya tuh karena bunga jatuh, dia ngasih kuncinya dari situ. Jadi oh ini aku dari bunga itu, karena begitu bunga tak taruh di atas, harusnya kalau bunga jatuh kan nggak ada suara. Ya itu udah kayak ngasih firasat nih aku dari bunga ini gitu kan. Itu lebih yakin lagi, udah makin merinding tuh kan. Jadi dia tadi posisinya di samping Mbak Tini itu, dia posisinya begini-begini ya? Ngangguk sama badan-badannya, bahkan saya udah apa namanya, mengalihkan perhatian. Dia mencoba memperlihatkan. Iya, memperlihatkan. Nih saya ada, nih saya yang punya bunga itu, ini saya pemilik itu, gitu kan. Seakan-akan dia memberitahu gitu kan. Padahal saya udah mencoba, udah nggak ngalihin perhatian gitu kan. Dia ngikutin. Terus akhirnya apa yang Mbak Tini lakukan ketika itu jam berapa kira-kira? Itu kejadiannya subuh lah. Tapi kalau metik bunganya jam 1-an. Metik bunganya jam 1-an. Jam 1 malam ya. Jam 1 malam. Itu metik bunga. Terus habis itu nyampe apartemen, ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman. Habis naruhin di vas saya taruh ke kamar. Karena teman-teman udah pada ngantuk ya, akhirnya saya juga tidur kan. Saya masuklah ke kamar, tapi posisi sendiri. Si teman-teman pada di luar semua. Jadi pada waktu Mbak Tini diliatin sosok itu tadi, atau ditakutin sosok itu tadi, posisinya di luar itu memang ada beberapa teman. Ada 3 dan teman. Mereka nggak menyadari itu semua? Nggak menyadarin. Nggak mendengar juga atau nggak melihat juga? Nggak melihat juga. Oke. Soalnya kan katanya kalau orang ditakutin itu cuman memang ya orang tersebut yang dilihatin. Itu mau di luar banyak orang kok sampai aku ketakutan sendiri gitu loh. Apa ya, mau tolong itu sampai kayaknya nggak bisa ngucap, nggak bisa. Ini keluar. Apa nggak bisa keluar gitu? Tapi merinding, takut, keringet dingin, udah semuanya. Udah merinding banget. Apalagi dia sampai berulang kali menampakkan nih aku nggak terima, aku yang ada di bunga itu. Gitu. Akhirnya hilangnya seperti apa? Hilangnya ya udah, saya nggak tidur. Saya nggak berani tidur lagi. Akhirnya nggak berani tidur, bunga aku rawatin, terus aku bawa keluar, terus ngelihat teman-teman masih pada tidur juga kan. Ya udah akhirnya nggak tidur. Mungkin kalau saya mencoba tidur lagi masih makin tom-toman lagi, makin apa sih ya? Makin kayak model lagi. Mungkin rep-rep kali ya. Iya. Tapi kalau rep-rep itu Bu, ibarat kata udah tidur. Ini masih antara mau tidur. Belum. Bahkan saya kan sadar membalikan badan. Sadar membalikan badan, ngadep ke sini biar nggak ngelihat. Ngikutin. Dengan kata lain memang dia ngeliatin dalam posisi Mbak Tini matanya terbuka. Iya, emang terbuka bener. Emang bener. Dan dalam posisi sadar. Iya, posisi sadar, posisi melek. Posisi cuman kan ya kalau saya mau melihat wajahnya realnya kayak apa nggak bisa Bu, karena posisi rambut ke depan semua. Tangannya pun nggak kelihatan kulitnya kayak apa, jadi yang kelihatan si bajunya doang karena tangannya posisi gini di samping tempat tidur di teras tuh gini. Bener, jadi rambutnya. Dan kemudian dua yang muncul ya. Jadi saya udah ngadep ke sana, satu dari sini. Satu warna bajunya putih, satu warnanya agak keping-pingan ya, sama dengan warna bunga yang tak petik itu tadi.
Bener-bener itu udah inting, udah mau tolong, masuk di luar banyak orang, saya ketakutan sendirian. Itu udah mau tolong, udah gak bisa itu. Oke, aduh serem ya Mbak ya. Serem banget kalau ini kan, karena biasanya kalau orang diliatin itu kan dia mau tidur atau posisi sudah tidur. Nah ini kalau Mbak Tini diliatinnya posisinya matanya terbuka, melek gitu kan. Melek itu bener-bener itu udah keringat dingin, udah gemeteran, udah merinding, komplit itu semuanya. Dan yang paling anehnya, bunga jatuh ada suaranya. Itu kan dia membuktikan nih aku dari bunga ini. Jadi artinya itu Mbak Tini itu sekarang itu, atau memang Mbak Tini percaya ada kekuatan mistis yang ada di dunia ini, ada cerita-cerita mistis itu Mbak Tini percaya? Mereka tuh hidup berdampingan dengan kita. Oke, iya. Percaya banget. Mereka tuh ada meskipun tidak terlihat dengan kasat mata. Iya, percaya banget. Karena itu juga ciptaan Allah juga, ciptaan Tuhan juga. Sama, mereka juga punya kehidupan, kita punya kehidupan. Iya, oke. Cuman karena dia merasa terganggu keisenganku, tak petik, makanya dia ngikutin aku, berusaha, kok kamu ganggu kehidupanku sih, gitu kan. Ibarat kata kalau dia berani ngomong, apa aku bisa ngedenger? Karena kan aku nggak bisa ngedenger kan. Cuman dia nggak itu kan. Yang anehnya bunga jatuh kok bersuara. Jadi kan itu kelihatan banget kalau itu dari bunga yang aku petik. Oke. Gitu. Oke Mbak Tini, makasih banyak sudah diceritakan ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman mistis, pengalaman pribadi, dan Mbak Tini juga percaya bahwa ada dunia lain, ada yang berdampingan dengan kita, yang tidak kasat mata. Itulah, jadi kita mesti saling menghormati. Ya, oke Mbak. Demikian pemirsa penuturan dari salah seorang narasumber kami mengenai pengalaman mistisnya. Saya Doro, waspada, pengalaman mistis tersebut bisa datang di kehidupan Anda. Namun, tetap bersyukur dan selalu ingat kepada Tuhan. Selamat malam.